Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pendengar. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana membuat video conference untuk bahan pengajaran atau pembelajaran yang bisa nanti diupload ke YouTube menggunakan yang namanya aplikasi Zoom Meeting. Perkenalkan, nama saya Iksan Parinduri, SSI, MSI. Lanjut kita untuk memulainya. Kita mulai dengan pertama, untuk aplikasi Zoom Meeting, Anda bisa nanti mencarinya di website Google ya, dengan cara mengetikkan tulisan yang bernama Zoom Meeting ya. Kemudian pilih dari layar Google-nya, kita bisa melakukan yang namanya sign in ya, atau pendaftaran atau login ya di Zoom Meeting. Kemudian lakukan pendaftaran atau registrasi. Ini registrasinya menggunakan alamat email, kemudian isi password. Nah, di sini saya buat dengan check in ya. Atau kalau ini sudah lakukan pendaftaran. Tapi kalau sign up itu artinya kita memulai registrasi. Nanti Anda klik di sini, sign up and free ya, gratis, tidak dipungut bayar. Kemudian setelah Anda mengisi data-data yang ada di aplikasi Zoom-nya untuk pendaftarannya, kemudian nanti aktivasi dari data tersebut dikirim melalui yang namanya email. Email yang sudah kita daftarkan tadi, kita bisa lihat di layar email ini terdiri dari Zoom ya, Zoom password, artinya kita bisa mereset password yang sudah kita lakukan, kemudian lakukan aktivasi di email. Setelah kita melakukan aktivasi di email, kita lakukan kembali ke website Zoom-nya dengan mengisikan alamat email dan password yang sudah ada tadi, yang sudah kita registrasi dari awal. Dengan cara mengisi email dan passwordnya. Kemudian setelah kita mengisi alamat email dan password yang benar, masuk ke websitenya, website utama Zoom-nya, itu nanti terdiri dari yang kita gunakan ya. Artinya inilah tampilan yang sudah diregistrasi. Nah, aplikasinya itu terdiri nanti ada namanya schedule meeting, kemudian ada join meeting, kemudian ada namanya video conference ya. Ini kita bisa membuat kegiatan bisa menggunakan yang namanya schedule meeting, artinya kegiatan-kegiatan atau acara yang kita ingin buat dengan siswa atau para mahasiswa, kita bisa menggunakan yang namanya schedule, artinya itu pembuatan acara ya, kapan kita tayangkan acara ini, atau video kita kapan kita tayangkan. Kemudian ada namanya join meeting. Join meeting ini biasanya untuk kegiatan bagaimana keterlibatan kita sebagai peserta atau audiens di kegiatan webinar, contohnya yang sekarang lagi marak-maraknya. Kemudian kita sebagai host meeting, artinya kita sebagai kunci utama dalam hal untuk presentasi atau pembuatan video pembelajaran atau presentasi yang kita buat. Ini dia sebagai host meeting, misalnya saya sebagai pembuat acara ya, kita bisa menggunakan yang namanya click with video on ya, klik video on. Nanti kita mengaktifkan video kita, kemudian klik yang namanya Zoom meeting. Nah, ini buka Zoom meetingnya, saya bisa join ke situ. Kemudian setelah kita join meeting, tampilan utamanya lakukan pengecekan join with komputer. Ini layar utama kita setelah kita melakukan join video ya di Zoom meeting ini. Nah,
Nah, kemudian lakukan yang namanya pengecekan join with komputer audio. Ini dia, join with komputer audio. Dites speakernya, kemudian dites kualitas gambarnya di join audio. Kemudian aktifkan video Anda, klik start video. Berarti di sini start video. Ya, di start video, aktifkan video Anda. Nampak seperti gambar saya. Saya sudah mengaktifkan video saya. Kemudian untuk men-setting, ini kan backgroundnya, ini kan gambar saya nih. Di sini saya lagi di rumah, background saya ini. Kemudian saya melakukan yang namanya menyetikan, artinya layar background saya ini gimana. Ya, saya bisa lihat, lakukan seperti ini. Background layar video, artinya layar background video. Kemudian lakukan video setting. Kemudian klik virtual background add image ya. Di sini ya. Video setting, nanti virtual background, kemudian add image. Gambar yang kita bisa buat dari komputer kita sendiri, mau video mau tampilan foto kita, gambar keluarga, gambar background acara, itu bisa dibuat di sini. Atau bisa menggunakan yang menggunakan aplikasi Paint ya. Ini untuk menampilkan gambar yang kita ingin tampilkan di background seperti saya di belakang ini ya. Nah, ini saya buat ini dari presentasi PowerPoint, kemudian saya print screen, kemudian saya kopikan ke file, saya setting, simpan dengan alamat yang file yang kita inginkan. Ini contohnya, saya membuat image-nya ini. Nah, kan berbeda kan tampilan di PowerPoint ini dengan yang di belakang saya ini. Belakang saya ini buat video, tapi kalau di tampilan di sini komputer, ini buku saya arsitektur dan organisasi komputer. Kemudian lakukan untuk yang namanya ketika kita ingin men-screen, artinya men-share screen, artinya kita ingin bisa membagikan seperti saya. Ini saya bisa men-screen ya. Ini hasil PowerPoint saya. Nah, ini hasil PowerPoint saya. Nah, saya slideshow. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini. Sebenarnya ini dia. Nah, ini. Ya kan. Nah, jadi saya slideshow. Seperti ini hasilnya. Nah, kemudian apa saja yang bisa kita screenkan atau kita bisa bagikan ke peserta nanti webinar atau presentasi atau pembelajaran kita kepada siswa maupun mahasiswa, itu berbentuk yang namanya Microsoft Word bisa, kemudian PowerPoint bisa, kemudian berbentuk Excel bisa, video atau dokumen-dokumen lain pendukungnya yang kita ingin tampilkan atau yang kita ingin presentasikan. Kemudian jika membutuhkan tampilan screen lainnya, bisa merubahnya dengan mengetikkan yang namanya you are screen sharing. Nah, artinya di sini nanti bisa namanya new screen. Nah, ya ini contohnya ini ya. Bisa kita dengan membuka layar-layar jendela-jendela yang ada, toolbar-toolbar yang ada di desktop kita. Kemudian setelah kita share screen, kita setting video kita, audio kita, kemudian share screen-nya, kemudian kita lakukan yang namanya perekaman. Bisa dilihat nanti di bawah ini record ya. Record artinya merekam. Kita bisa mulai merekamnya. Jika Anda sudah menyiapkan bahan presentasinya, kita bisa memulainya dengan merekam video. Kita menggunakan yang namanya toolbar record ya. Ini toolbar recordnya. Kemudian klik di situ namanya record on this computer. Jadi kita bisa merekamnya secara langsung, secara live ya. Kita ingin settingnya, kita bisa di sini. Kemudian setelah kita selesai merekam, contohnya ini saya kan masih merekam. Setelah saya merekamnya, diakhiri dengan kata atau mengklik yang namanya stop record ya, artinya berhenti. Kita bisa berhenti, kita bisa ini stop record artinya sudah selesai rekaman kita. Kalau kita ingin memberhentikan sementara, bisa menggunakan yang namanya pause.
ya, post recording atau perhentian sementara dan bisa dilanjutkan kembali. Ya, ini ketika saya setelah presentasi nanti bisa di record, ya, stop record kalau sudah selesai. Kalau belum, ya menggunakan yang namanya post record. Kemudian hasil dari rekaman kita itu kita bisa lihat di yang namanya hasil record, bisa kita lihat di berada di folder dokumen kita, ya. Folder dokumen ini biasanya di divisi kita, ya, di divisi bisa dilihat di dokumen ada download, bukan di download tapi di dokumen. Ini cara penyetingannya. Ketika kita registrasi pertama, video kita itu kita letakin di mana, di dokumen mana, di DK atau di CK atau di E. Itu terserah kita bisa membuat yang namanya penyimpanan videonya. Kemudian setelah ada contohnya seperti ini, nah, sudah ada ini hasil rekaman saya yang kemarin sudah banyak. Kemudian buka folder yang ada tadi, lihat tanggalnya, tanggal berapa kita merekam, jam berapa, ya. Kemudian lihat file yang memiliki kapasitas besar. Kemudian double klik, ya. Double klik ini dia akan berupaya untuk namanya lakukan converting, ya, meeting record. Ini berbentuk yang masih Zoom, ya. Ini masih Zoom. Jadi dia akan melakukan yang namanya konversi atau convert, ya, hasil rekaman meeting kita tadi berbentuk yang namanya video, ya, berbentuk MP4. Bisa diaplikasikan, dibuka dengan, nah ini hasil rekamannya yang tadi Zoom 0. Ini masih Zoom 0. Yang kita bisa mengganti nama dari video kita dengan mengklik kanan, nanti dari hasil rekaman kita klik kanan rename. Nah, apa yang mau kita buat namanya. Nah, kemudian ini bisa dipindahkan foldernya ke folder D atau dokumen kita untuk melakukan pergantian namanya juga. Kemudian ini contohnya setelah sudah di-convert, hasilnya di sini. Bentuknya kan berbentuk MP4. Bisa kita buka menggunakan aplikasi yang membuka video MP4, ya. Bukan MP3 tapi MP4. Bisa klik kode, bisa media flash player, bisa Windows Media Player, tergantung nanti aplikasi yang dibutuhkan untuk membukanya. Terima kasih sampai di sini. Hasil presentasi saya mudah-mudahan bisa membantu para guru maupun dosen atau staf pengajar yang terlibat dalam pengajaran untuk pembuatan video, ya. Ini sangat membantu sekali bagi kita untuk membuat presentasi hasil pembelajaran kita kepada mahasiswa maupun siswa yang ada. Sekian hasil presentasi saya untuk membuat video, ya, menggunakan Zoom. Nanti bisa di-share ke YouTube. Artinya kita bisa membuat YouTube sendiri atau channel kita sendiri, bisa di-linkkan ke YouTube. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iksan Parinuri, SSI, MSI. Terima kasih.